Legenda Bunga Kemuning. Pada suatu masa, hiduplah 10 orang putri raja yang sangat cantik. Tetapi ibu mereka sudah lama meninggal dan ayah mereka, yaitu sang raja, begitu sibuk dengan urusan kerajaannya, sehingga mereka hampir tidak punya waktu untuk berkumpul bersama. Akibatnya, putri-putri menjadi nakal dan manja, kecuali sang putri bungsu, yang bernama Putri Kuning. Ya, mereka memang diberi nama dengan nama warna. Ada Putri Jambon, Putri Hijau, Putri Merah Merona, Putri Nila, dan lain-lain. Sang ibu memberi nama anak-anaknya dengan nama warna, dengan harapan agar anak-anaknya akan memberi banyak warna di kehidupan kelak. Sayang, sang ibu meninggal terlalu cepat, sehingga tidak sempat mendidik mereka dengan baik. Ke-10 putri ini selalu memakai pakaian dan perhiasan yang sewarna dengan nama mereka. Putri Merah selalu memakai warna merah, demikian juga putri-putri lainnya. Sementara kakak-kakaknya bermalas-malasan dan membuat keonaran, Putri Kuning menghabiskan waktu dengan membantu inang-inangnya atau membaca buku dan merawat kebun bunga kesayangannya. Kakak-kakaknya sering mengejeknya. Lihat tuh si Kuning. Sepertinya dia pantas ya jadi pelayan. Mana ada seorang putri yang belepotan lumpur begitu. Kata Putri Jambon yang disambut gelak tawa yang lain. Putri Kuning tidak pernah mengindahkan ejekan mereka. Biarlah, lama-lama juga capek sendiri. Pikir Putri Kuning. Suatu hari, raja harus pergi ke negeri tetangga di seberang lautan. Dia sengaja mengumpulkan putri-putrinya untuk berpamitan. Nak, ayah akan pergi jauh. Mungkin sebulan lagi ayah baru kembali. Kalian mau ayah belikan apa? Tanyanya. Oh, aku mau kalung dan gelang baru ayah. Jangan lupa liontinnya harus rubi yang besar ya. Kata Putri Merah Merona. Aku mau kain sutra yang banyak, ayah. Kata Putri Jingga. Semua putri berebut menyebutkan permintaannya. Hanya Putri Kuning saja yang berdiam diri dan hanya mendoakan supaya ayahnya pulang dengan selamat. Sepeninggal sang raja, kakak-kakak Putri Kuning semakin malas saja. Kegiatan mereka sehari-hari hanya bersolek, makan, dan bermain. Para dayang dibuat sibuk untuk melayani mereka. Sementara itu, Putri Kuning menghabiskan waktunya dengan merawat kebun bunga istana yang merupakan tempat favorit ayahnya. Saking sibuknya para pelayan istana meladeni kemauan kakak-kakaknya, kebun istana pun jadi terbengkalai. Wah, kita punya pelayan baru tuh. Teriak Putri Nila sambil menunjuk Putri Kuning. Hei pelayan, nanti kalau sudah beres, sekalian sapuin kamar saya ya. Teriak Putri Hijau. Ke-9 kakaknya tertawa mengejek hingga perut mereka sakit. Aku bosan. Kayaknya lebih asyik kalau kita jalan-jalan di luar istana deh, daripada nonton orang sebaik itu. Ajak Putri Nila yang langsung disetujui yang lainnya. Mereka pun berlalu meninggalkan Putri Kuning yang hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan mereka. Akhirnya, sebulan kemudian, ayah mereka pulang membawa oleh-oleh yang mereka tunggu. Mereka sibuk berebut mencari pesanan mereka, dan hanya Putri Kuning yang ingat mengucapkan selamat datang dan memeluk ayahnya. Anakku, maafkan ayahmu ini nak. Aku tidak bisa menemukan perhiasan yang berwarna kuning untukmu. Hanya kalung permata hijau ini yang ayah belikan untukmu. Kata raja. Sudahlah ayah, keselamatan ayah jauh lebih penting daripada oleh-oleh. Lagi pula kalung ini juga bagus dan serasi dengan baju kuningku. Hibur Putri Kuning sambil memeluk ayahnya dengan sayang. Esoknya, saat ke-10 putri ini berkumpul, Putri Hijau tiba-tiba menyadari bahwa Putri Kuning memakai kalung berwarna hijau. Hei,
kamu kok pakai kalung warna hijau? Seharusnya kalung itu milikku, karena namaku Putri Hijau. Katanya, Maaf kak, kalung ini ayah sendiri yang berikan, jadi ini kalungku. ujar Putri Kuning. Putri Hijau tidak senang dan merasa berhak memiliki kalung hijau itu, maka dia menghasut saudaranya yang lain. Si Kuning itu sudah keterlaluan. Dia pasti sudah memaksa ayah memberikan kalung hijau itu untuknya. Padahal kalau ayah mau memberikan hadiah padanya, pastinya kalungnya berwarna kuning dong. Kata Putri Hijau. Dia memang semakin menyebalkan akhir-akhir ini. Lihat saja tingkahnya yang sok rajin. Pasti dia cuma ingin mengesankan ayah saja, biar lebih disayang. Kata Putri Jambon. Kita kasih dia pelajaran yuk, biar kapok. Kata Putri Jingga. Ayo. Kata yang lain. Diam-diam mereka menangkap Putri Kuning saat berada di kebun istana dan menyiksanya. Tanpa sengaja, salah seorang putri memukul kepala Putri Kuning dengan keras sehingga dia tewas seketika. Mereka semua bingung dan takut. Akhirnya, Putri Jambon memutuskan untuk mengubur Putri Kuning sebelum kematiannya diketahui orang lain. Putri Kuning pun dikuburkan di tengah kebun bunga istana. Kalung hijaunya pun ikut dikuburkan karena ayahnya pasti curiga jika Putri Hijau memakainya. Raja heran karena seharian ini dia tidak melihat Putri Kuning yang biasanya senantiasa menemaninya jika ia telah selesai dengan tugas kerajaannya. Raja sudah mencari ke kamarnya, ke kebun istana, ke danau, tapi Putri Kuning tetap tidak kelihatan. Dia menyuruh para pelayan untuk mencarinya. Namun, berbulan-bulan Putri Kuning tidak diketemukan. Sementara kakak-kakaknya mengaku tidak tahu menahu soal hilangnya adik mereka. Raja sangat bersedih kehilangan putri kesayangannya. Suatu hari, saat Raja termenung di kebun istana, dilihatnya ada tanaman baru di tengah kebunnya. Tanaman apa ini? Alangkah indahnya. Daunnya bulat dan hijau seperti kalung putriku. Bunganya juga kekuningan dan sangat wangi. Bunga ini mengingatkanku pada putriku yang hilang. Baiklah, aku akan namai bunga ini Bunga Kemuning. Kata Raja. Bunga ini tetap tumbuh di kebun istana dan menemani sang raja hingga akhir hayatnya. Bunganya yang wangi sering dipakai untuk mengharumkan rambut. Batangnya bisa dipakai untuk membuat kotak-kotak yang indah dan kulitnya digunakan untuk membuat bedak. Seperti halnya Putri Kuning, Bunga Kemuning juga selalu memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Cerita legenda Bunga Kemuning selesai.